dikarenakan menyebut nama Allah. Apapun zikir penting, shalawatkah, istighfarkah, zikrul jalalahkah Allah, atau lebih bagus lagi kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Jadi kalau orang naza umpamanya lihat napasnya, kalau napas masih panjang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nang mau meninggal masih belum nyebut, jadi kalau sudah nyebut jangan diajak ngomong ya. Kalau kebetulan orangnya bisa ngomong la ilaha illallah, dah jangan ada yang cerita, jangan apa, sudah diem sudah, karena sudah terakhir itu ucapannya, tunggu aja sudah. Kalau masih belum juga, masih belum ngomong Allah, lihat napas masih udah pendek, sudah parak sudah, Allah 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 Allah. Jangan masuk udah pendek diajarin la ilaha illallah, pas napas habis belum sempat tuntung ya, cukup Allah Allah Allah. Tapi kebanyakan ibu, makanya orang suruh baca la ilaha illallah paling tidak setelah sholat 3 kali terakhir. Afdalu dzikri falam qawluhu la ilaha illallah, dibiasakan la ilaha illallah, dimasukkan ke hati betul-betul. Sebab orang itu ketika meninggal, yang jadi kebiasaan orang itu akan keluar ya. Yang jadi kebiasaan itu nanti ditimbulkan sama Allah. Orang yang ahli bersolawat naza, baca selawat ya. Ada satu syarifah itu senang beliau bersolawat sama Rasulullah, udah koma sampai yang bacakan Yasin itu lo nangis. Dia tidak putus-putus, selama tidak sadar itu dia bersolawat terus sama Rasulullah ya. Jadi orang sudah memang belum naza, udah tidak ingat, cuman yang keluar itu salawat dan keras, sehingga yang bacakan Yasin ngelihat orang ini nangis, ya Allah. Ada lagi anak yang di Bandung nggak itu, yang hafal Quran itu koma 2 bulan, tapi selama tidak sadar gini ini koma, yang keluar surat Tabarok, terus khatam, baca lagi khatam. Jadi di memorinya ini memang memori menghafal Quran dan satu surat yang tidak pernah ditinggal, dan itu memang jangan ditinggal, yaitu membaca surat Tabarok. Tunji sahibaha min adzabil qabri. Orang yang ahli membaca surat Tabarok, insya Allah dia akan menyelamatkan orang yang ahli membacanya dari siksaan kubur. Dan orang yang ahli membaca Tabarok, insya Allah jasadnya tidak akan hancur, biar ditanam di dalam tanah puluhan tahun ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada 30 ayat. Siapa orang yang membacanya, maka ia akan memberikan syafaat kepadanya. Ingat kata Nabi, ia adalah surat Tabarak. Jadi kalau orang itu meninggal, pas meninggal lesannya ini basah, ininya masih basah, baca apa aja tadi itu, nah itu Masya Allah ya. Dan nanti sampai dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia meninggal. Yamutul mar'u ala ma asya'alah
wa yub'atsuna minal qabri ala ma mata alaih. Orang itu dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya, dan ia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur sebagaimana ketika dia meninggal. Kalau meninggalnya lagi sakau, lagi mabuk, bangun tidur dari kuburnya mabuk dia. Kalau dia baca zikir Allah, Allah, dia bangkit dari kubur, dia pun menyebut nama Allah. Kalau orang yang ahli membaca, meninggal baca la ilaha illallah, kata Nabi, dia kibas-kibaskan rambutnya sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kayak orang bangun tidur cuman ini apa, rambut ini penuh dengan tanah, kibas-kibaskan sambil baca la ilaha illallah. Nah ini, jadi kebiasaan orang itu nanti yang biasanya diakhirkan, ya, diakhirkan. Ada di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad tentang kalimat la ilaha illallah, ya. Dalam Syarah Ratibul Haddad itu baca la ilaha illallah 25 kali, cuman dikalikan 2. Sekali baca itu double. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung gandeng 2-2 sebanyak 25 kali. Nah itu. Dan kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa orang yang melazimkan membaca Ratibul Haddad, ruziqa alaihi husnul khotimah, diberikan rezeki kepada orang yang rajin membaca Ratibul Haddad, matinya husnul khotimah. Nah, ahli baca Ratibul Haddad ini, dan itu diuji, ditajrib, diuji coba, dilakukan orang yang rata-rata baca Ratibul Haddad, Allah berikan mati husnul khotimah. Ya, kebanyakan orang yang ahli itu rata-rata matinya baik semuanya. Memang diberikan rezeki oleh Allah seperti itu. Jadi lazimkan. Jadi dalam Syarah Ratibul Haddad itu ada orang yang kebiasaannya minum, mabuk terus. Ketika nazak, dia minta minuman, nazak loh itu, dikasih baca la ilaha illallah, dia tidak mau, minta dikasih minuman, tuangkan ke dalam mulutnya. Begitu dikasih minuman, mati. Ya, idza aradallahu bi'abdil khairan ista'malah. Kalau Allah itu menghendaki baik kepada seorang hamba, ista'malah, Allah gerakkan orang ini. Contoh abahnya Habib saya itu, Masya Allah, beliau dikasih oleh Allah kematian yang terbaik. Habib Syekh yang Asgaf ini, ya, Solo. Itu ketika hari Jumat beliau jadi imam, sop pertama ini penuh, sop penuh. Ada satu Habib Asgaf disuruh taqaddam saya, Habib. Katanya Habib, penuh Bib. Enggak maju, kamu enggak tahu maksud saya, ini maju depan, maju. Udah maju karena disuruh Habib Abdul Qadir. Jadi yang sini terpaksa ngasih ruangan kosong, ini di belakang. Udah selesai salat Jumat. Pas sujud terakhir di hari Jumat itu berhenti. Suara kan ada pakai mic kayak gini nih. Makanya orang sujud itu kan bisa ditakar, Bu. Sujud itu cukup baca sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sah salatnya. Sah, karena di situ
yang dianjurkan tumakninah. Seandainya tidak baca doa aja asal tumakninah, sholat itu sah. Jadi orang baca sholat cukup 5 yang dikeraskan suaranya, sholatnya sah. 1 takbiratul ihram, waktu takbiratul ihram aja. Kalau yang lainnya tidak baca tidak apa-apa, ruku tidak baca tidak apa-apa juga, tidak baca Allahu Akbar tidak apa-apa, sah sholatnya. Cuman kurang bagus. Ya, apalagi jadi imam tidak pakai Allahu Akbar, wah bingung yang belakang, nah, tahu-tahu udah sujud. Ya, Allahu Akbar itu harus keluar suara. 2 Fatihah iftitah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, surat itu sunnah, tidak baca tidak apa-apa juga. Allahu Akbar sunnah, tidak baca tidak apa-apa juga. Subhana rabbiyal azim sunnah, tidak baca juga tidak apa-apa. Sami Allah sunnah, tidak baca tidak apa-apa juga. Cuman yang ditekankan tuma, nah berhenti sejenak, rukuk berhenti, sami Allah hamidah, sujud berhenti juga. Takarannya paling tidak sekali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi cukup, subhana rabbiyal a'la sekali cukup. Sunnah 3. Jadi kalau 3 itu sunnah bagus, menurut Allah bagus, menurut manusia bagus juga, masih 3. Nah kalau 5, kalau jamaahnya tidak setuju kelawasan, hukumnya makruh, tidak bagus. Apa-apa itu kalau bagus walaupun baik Bu ya, kalau menurut manusia tidak bagus juga ya. Bagus menurut Allah, tidak bagus menurut manusia, Allah masih belum, tidak cocok. Allah masih tidak cocok. Allah itu paling senang menurut Allah bagus, menurut manusia bagus. Contoh menurut Allah sangat bagus, tapi menurut manusia tidak bagus. Allah tidak senang. Contoh Bu, saya tanya umpamanya baca Quran, bagus enggak? Bagus enggak baca Quran? Bagus. Baca Yasin Bang? Bagus. Orang baca Yasin, kata Nabi, man qara'a surat Yasin faka'annama khatamal Quran asra marrat. Siapa orang yang membaca surat Yasin, pahalanya kayak khatam Quran 10 kali. Makanya ngapa-ngapain Yasin aja yang dibaca. Nah, umpamanya sholat subuh rokaat pertama surat Yasin, bagus enggak? Udah kayak ketawa sampai ini tanya, bagus enggak? Kayaknya sampai enggak mau jamaah lagi kayaknya kalau Yasin surat pertama. Ya kalau bagus menurut Allah tapi menurut manusia, wah kepanjangan guru ay. Nah, Allah enggak seneng juga. Yang penting menurut Allah bagus, menurut manusia bagus. Dah selesai. Makanya Mu'ad bin Jabal, Mu'ad itu suaranya bagus luar biasa. Pas sholat suratnya panjang gitu boy, nang di belakang menggerutu, langsung lapor sama Nabi. Maka kata Nabi, afattanun anta ya Mu'ad, apa kamu jadi tukang fitnah? Tahu ndak kamu di belakangmu ada orang tua, di belakangmu ada orang yang banyak keperluan. Umpamanya nih Bu, dia mau ke bandara ini APP ini lah, mau berangkat jam 8 ya kalau pesawat pertama. Nah sholat subuh di sini, langsung nanti berangkat ke sana. Pas rokaat pertama surat Yasin, nah rokaat kedua surat Kahfi. Alamat disumpahin imamnya itu sama dia. Aduh ketinggalan pesawat. Ini kemarin Mama Ulun ketinggalan pesawat Bu. Anaknya Habib Durrahman 2, anaknya Guru Mansur, anaknya Habib Muhammad Asegaf, 4 ulun, anak ulun ketinggalan 6 tiket saya. Nukar segala. Maka Citiling ulun nukar pertama 1.100.000 satu orang kesininya. Ketinggalan Bu. Nah saya langsung belikan lagi.
Langsung di bandara saya telepon, ada kebetulan ada murid, belikan adalah tiket jam 10 ada. Untungnya murid aja bang, ulun di Melak. Ya sudah, belum bayar ya, nanti aja ya. 7 juta lebih, 1 juta lebih. Orang memang pagi, langsung pagi jam gini. Itu gara-gara sholat subuh di masjid bandara, pesawat jam 6. Nah ya bang, jadi udah di bandara, sholatnya di masjid bandara jam 5 kurang, jam 5 kurang sholat di masjid itu. Jadi kalau baik menurut Allah, baik menurut manusia. Allah sudah cukup, baca Qul ya ayyuhal kafirun aja menurut Allah bagus saja, sudah ada, sudah Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi imam itu kayak gitu juga ya. Jadi maaf, Habib Abdul Qadir begitu nyuruh maju, nggak paham dia. Ternyata pas sujud terakhir, nah ditakar, itulah ngertinya orang ahli fikih. Cukup sekali subhana rabbiyal a'la, sah. Sunnah 3, lebihnya ndak bagus kalau sholat orang banyak. Kalau sholat sendiri tasbih 1000 kali ndak ada masalah. Sujud pian 1000 kali terserah, ndak ada yang ikut. Makanya Nabi kalau sholat sendiri beliau membaca 4 surat. Pertama surat Al-Fatihah yang wajib, yang kedua rakaat pertama Al-Baqarah, habis itu Al-Imran, habis itu An-Nisa, habis itu Al-Maidah. Nah 7 juz lebih sholat sendiri. Rukuknya Rasulullah pun seperti itu, seperti membaca 4 surat tadi, subhana rabbiyal a'la. Makanya pantas Rasulullah kakinya bengkak ya. Dalam itu, di dalam kitab Burda itu, zalamtu sunnataman ahyal zalama ila anistakat qadama hudurra miwarami. Aku berbuat zalim kepada orang nang sholat malam sampai kakinya bengkak. Rasulullah. Artinya ujar Imam Bushiri, aku ini masih belum belum mampu kayak Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Nabi sholat bengkak, tidak mungkin bang sholatnya bengkak baca Qul kafirun sama Al-Ikhlas saja. Tidak mungkin kakinya bengkak. Kulhu aja sampai malaikat hafal. Aladhalin amin, kata malaikat paling Qul kafirun. Nah kayak itu pian kan gitu, Qul kafirun Al-Ikhlas, Qul kafirun Al-Ikhlas. Nabi kakinya bengkak, tidak mungkin kulhu aja. Makanya Imam Bushiri mengatakan ini zalim, ngaku umatnya Nabi tapi tidak pernah kakinya bengkak kayak Rasulullah. Nah Habib Abdul Qadir itu begitu tek, makmum di belakang faham. Satu, Habib Abdul Qadir lagi nggak enak badan. 2, waktu sujud suaranya kan ada napasnya. Tahu-tahu nggak ada napas. Nah Habib nang disuruh maju tadi langsung menggantikan Allahu Akbar, tahiyatul mubarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan nang disuruh maju ini alim. Kalau ndak alim gantikan imam bingung. Nanti kalau pas pakai sujud gini gantikan imam, ya apa caranya, harus maju lah. Maju waktu sujud ya apa, ndak mungkin juga ngerti. Jadi waktu ganti itu kalau waktu berdiri maju, kalau lagi sujud ya ndak usah nyurung ke depan gini ya. Begitu salam dibuka, dibangunkan, sudah rebah. Habib Abdul Qadir meninggal di hari yang terbaik, di amalan yang terbaik. Apa itu? Sholat. Di keadaan yang terbaik jadi imam ya, di kondisi sholat yang terbaik sujud.
aqrabu ma yakunu baini wa bainal abdi, paling dekat-dekatnya aku dengan hambaku, wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Moga-moga kita semuanya kayak gitu nanti Bu ya, meninggal posisi sujud, lagi baca syahadat ya, nang disenangi oleh Allah. Nggak apa-apa di sini Bu, minta sama Allah. Kayak Mbah Maimun itu, nah aku kepingin meninggal di kota Mekah, bujur meninggal di Mekah. Sayyidah Nafisa mengatakan aku kepingin meninggal punya air wudhu, mati punya air wudhu. Banyak ulama-ulama segitu, orang-orang soleh sesuai di hati nih. Dan harus cocok. Man istaqa ilal jannah saro'a ilal khairat. Kalau orang rindu sama surga, maka bersegeraan dia itu berbuat amal baik. Artinya ndak ngomong aku kepingin masuk surga, tapi ndak berbuat amal soleh, bohong dia. Waman isfaqa istafaqa ailan nar, ya. Siapa orang yang takut khawatir akan masuk neraka, maka dia bersegera untuk menjauh dan daripada berbuat maksiat. Rawahul Baihaqi an Mu'ad. Kemudian hadis Nabi, ahabbus shalah ilallahi ta'ala sholatu Dawud. Paling bagus-bagusnya sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud. Sebaik-baik puasa sunnah yang dilakukan adalah puasanya Nabi Dawud. Ya apa sih sholatnya Nabi Dawud? Wa kana yanamu nisful lail, dia cepat-cepat tidur, habis sisa cepat-cepat tidur. Wa yaqumu sulusahu, nanti tengah malam bangun. Wa yanamu sulusahu, kemudian tidur lagi. Kemudian parak subuh bangun. Jadi ada tidur lagi, bangun, tidur lagi, bangun. Ya, jadi pas pagi gini enak ndak ngantuk, karena tadi sudah tahajud, sudah witir, sudah enak, sudah pagi habis sholat wiridan berangkat ke pasar ndak ngantuk. Kalau malam bangun terus, selesai sholat subuh, wah wiridan, karena malaman ndak tidur, maka paginya ngantuk. Kecuali PNS enggak apa-apa, pengangguran saja. Habis sholat subuh ya, kalau baca Quran setumat, sholat isyraq, dari sholat isyraq baru tidur, enggak apa-apa, bangunan tidur. Yang kira-kira kalau geleng dikit keluar duit gitu nah Bu ya, garuk-garuk gini jadi duit, enggak masalah gitu. Wayanam wayasumu yauman wa yuftiru sauman. Nabi Dawud puasa sehari, tidak puasa sehari, puasa sehari tidak. Nah, masing-masing ada amaliyah. Kita ini alhamdulillah punya Nabi Muhammad, Nabi nang begini, tidak memberatkan umatnya, tapi tak kalah dengan amalan yang lain. Kalau Nabi-Nabi Nabi Dawud puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Jadi setahun puasa 180 hari, tidak puasa 180 hari. Itu Nabi Dawud. Ada anaknya Nabi Sulaiman, dia puasa 9 hari, 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan, 3 hari akhir bulan. Itu Nabi Sulaiman. Jadi 9 hari puasa, kemudian 21 hari tidak puasa. Ada lagi Nabi namanya Siti Maryam, 2 hari puasa sehari ndak, 2 hari puasa sehari ndak, 2 hari puasa sehari ndak. Itu Siti Maryam. Nah, jadi selama sebulan 20 hari puasa, 10 hari ndak puasa. Anaknya Nabi Isa sampai hari ini ini masih puasa, karena Nabi Isa tak pernah puasa, ndak puasa. Jadi saumad dahar, setahun itu puasa terus Nabi Isa. Jadi kalau ini kan masih hidup Nabi Isa, masih puasa sini. Nah, Nabi Muhammad ngerti umatnya ini suka doyan makan, ya,
Ibu makan sehari berapa kali? Nggak percaya saya. Nah, nggak percaya kenapa? Kadang-kadang kan hari Ahad ada nasi kuning kalau sini biasanya. Apa subuh apa namanya? Subuh berkah. Nah, subuh udah dapat sebungkus. Nanti jam-jam 8 sarapan lagi sama suaminya. Ayo, udah pagi di masjid tuh. Katanya tadi katanya kan di subuh dapat anu di masjid. Sedikit bahaya nasinya. Apalagi guru-guru tambah parah apa jam 7 betasmiyah nanti jam 9 ada akad nikah ya, apalagi sudah jam 11 ada undangan 4 kali sudah subuh. Guru-guru bukannya tambah sedikit tambah banyak karena sering undangan tadi ya. Nih Nabi Muhammad ngerti umatnya ini doyan makan. Maka Nabi ya apa? Nabi tidak puasa banyak-banyak. Nabi puasa 3 hari sebulan. Kalau Senin Kemis itu lihat situasi dan kondisi. Bulik pengajian, sholat gini Nabi pulang. Hari Senin Kemis di situ tanya bininya, Aisyah, ain dakit to'am, ada nasi enggak, ada makanan enggak? Ada ya Rasulullah. Maka Nabi tidak puasa, makan sama istri. Jadi makan sama istri itu berberkah. Apalagi setalam sepiring berdua. Nah ya, ulun mah ini masih sepiring berdua Bu. Setalam bukan sepiring, setalam. Jadi sama anak-anak itu masih makan bersama. Jadi kalau makanya enggak pernah berpisah makan. Artinya kalau enggak makan semuanya. Nanti nunggu. Saya umpamanya maaflah jam 8 masak sudah nasi lengkap. Ulun guring, bini ulun tidak makan. Nanti jam 9 ulun bangun, bini ulun ngajar. Sama tidak makannya juga. Nanti selesai sholat duha sama jam 10 lebih, setengah 11, istri ulun selesai ngajar, ulun selesai berwirid, makan bersama. Jadi sarapannya kadang jam 12, jam 11, bujuran. Salam. Kenapa ujar Nabi? Allah memandang rahmat kepada keluarga nang makan bersama. Makanya orang bahari, orang tua kita, kakek nenek kita tidak pernah makan kecuali bersama-sama. Habis maghrib kah, duhur kah, pagi kah, mesti berimbean bersamaan makan. Walaupun tidak setalam, yang penting sehamparan. Nah sehamparan itu ada sayur apa-apa, makan sepiring-sepiring, tapi bersamaan dipandang sama Allah dengan pandangan rahmat. Nah, jadi kalau boleh Aisyah kanan ada ya Rasul, makan berdua. Kalau ndak idzan ini soim, kalau gitu ndak ada nasi makanan ndak ada ya Rasulullah. Dah kalau gitu aku puasa. Jadi puasanya Nabi sunnah niatnya siang. Tapi kalau fardu niatnya harus malam. Makanya biasanya selesai tarawih kan niatus shaum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu itu. Karena harus malam kalau fardu atau qadha. Nah, itu harus malam. Tapi kalau sunnah enggak, boleh siang hari. Nah, Nabi puasanya Senin Kemis lihat situasi, tapi Nabi tak pernah pulang umpamanya tanggal 13, 14, 15. Nabi enggak pernah pulang terus tanya Aisyah ada sarapan enggak? Enggak. Karena Sayyidah Aisyah juga ngerti, Nabi enggak usah ditawarin tanggal itu, beliau pasti puasa. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, kenapa Nabi cuman itu 3 ini? Nah, 3 al-hasanah bi asri amsaliha, tiap kebaikan dikalikan 10. Maka Nabi ketika puasa 3 hari sama dikalikan 10, berarti berapa Bu? 30. Berarti setahunan. Pian kalau puasa setiap bulan 3 hari, maka sama itu ditulis oleh Allah puasa setahunan. Jadi setahun penuh pian puasa. Itu. Jadi Senin Kemis lihat situasi, tapi kalau 13, 14, 15 lihat tak pakai lihat itu tuh langsung niat puasa itu. Jadi tetap Nabi itu puasanya yang terbaik, tapi ringan. Ya kalah 13,
3 hari aja, nggak usah lama-lama. Memang kita diberikan kekhususan oleh Allah, setiap kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu makanya Sayyidina Ali pernah sedekah, istrinya itu minta delima, ngidam. Siti Fatimah itu ngidam minta delima, nangis sama suaminya, mas aku kepingin delima mas. Iya kata Sayyidina Ali, tak carikan. Berangkat cari rezeki, ternyata sampai pagi tidak dapat duit, siang tidak dapat. Beliau kembali ke masjid, begitu udah dapat delima 1 pulang, alhamdulillah. Ibarat baru habis berdagang nih di pasar, dapat rezeki beli delima, di tengah jalan diminta orang. Sayyidina Ali kemana? Aku mau, anakku nak kepingin makan tapi 2 hari ini dah. Ini ada ini sudah. Padahal ini permintaan bini, ngidam lagi. Dikasihkannya sama Sayyidina Ali. Udah, karena tidak ada duit lagi pulang. Nanti aku ditanya delima lawan biniku ya apa? Akhirnya kembali ke masjid, sholat sampai sore tidak dapat rezeki. Namanya orang berusaha, tawakal sama Allah bulik. Ternyata di rumah langsung disambut sama Siti Fatimah, diciuminya, terima kasih bang katanya. Kenapa? Pian udah hendak berikan apa yang ku minta. Apa? Delima. Loh, dari mana delima ini? 9 lagi. Hah? 9? Siapa yang ngantar? Abi Hurairah. Ini datangin Abi Hurairah. Abi Hurairah, mana satunya delimanya? Udah tak kasihkan 9, enggak, yang jelas 10. Mana satunya? Dikeluarkan satunya. Ternyata dapat 10 dikasihkan 9, dititipin. Nah katanya Sayyidina Abi Hurairah, aku cuman nguji kamu Ali, kamu cerdas apa enggak? Ternyata kau benar. Kenapa? Di Quran dikatakan 1 kebaikan dibalas 10. Lah ini 1 kebaikan kok dibalas 9, berarti kurang 1 nih. Ternyata benar. Ini aku sekedar nguji aja, bukan niat ngambil. Ku kasihkan 9, ternyata satunya aku simpan, kau tahu. Nah, kalau pengen habis sedekah ngasih 9 berarti yang disimpan 1, pasti 10 ya. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan, moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Malam Rebu depan undangan, kalau bisa datang insyaallah. Penceramahnya Habib Husin Al-Kaf sama Guru Mansur. Kemudian yang dari Bangil insyaallah baca manaqib aja insyaallah beliau ya. Saya kira cukup itu, moga-moga yang saya sampaikan bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal.